warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih dengan tema yang sama, yaitu toksikologi, namun dengan judul yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui apa arti toksikologi itu sendiri, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas toksikologi dan review jurnal. Nah, pasti kalian masih pada bingung apa sih itu asas-asas toksikologi? Nah, daripada kepo, langsung saja pada menuju poin yang pertama. Nah, sebelum masuk ke poin 1, ada yang tahu tidak? Apa itu asas-asas toksikologi? Kemudian, apa saja sih asas-asas toksikologi itu? Dan bagaimana efek toksik itu bisa terjadi? Ya, poin yang pertama yaitu pengertian dari asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk mengevaluasi ketoksikan suatu zat. Menurut Donatarus 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh zat yang beracun. Kemudian, setelah diabsorpsi atau diserap dari tempat paparannya, maka toksik akan terdistribusi ke tempat aksi atau sasarannya yang ada pada makhluk hidup. Nah, poin yang kedua di sini, apa saja sih asas-asas umum toksikologi? Yaitu ada 4. Yang pertama, kondisi efek toksik. Kemudian, yang kedua, ada mekanisme efek toksik. Yang ketiga, ada wujud efek toksik. Dan yang keempat, ada sifat efek toksik. Nah, asas umum toksikologi yang pertama ada kondisi efek toksik, di mana suatu keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas dari absorpsi, distribusi, dan eliminasi suatu zat yang beracun dalam tubuh. Nah, kondisi efek toksik ini akan menentukan keberadaan zat kimia utuh metabolitnya dalam sel sasarannya atau tempat kerjanya. Kemudian, kondisi efek toksik ini dibagi menjadi 2, yaitu kondisi paparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Kondisi efek toksik yang pertama yaitu ada kondisi paparan zat kimia, di mana kondisi ini mencakup jenis, jalur, lama, frekuensi, dan takaran dosis pemejanan. Kondisi efek toksik yang kedua ada kondisi makhluk hidup, di mana kondisi ini berkaitan dengan keadaan fisiologis, di mana kondisi ini mencakup dengan berat badan, usia, suhu tubuh, dan yang lainnya. Nah, asas toksikologi yang selanjutnya ada mekanisme efek toksik, di mana pada mekanisme ini itu sangat berguna karena untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat toksik yang terjadi. Mekanisme efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mekanisme efek toksik intrasel. Yang kedua, mekanisme efek toksik ekstrasel. Mekanisme yang pertama ada mekanisme efek toksik intrasel, di mana pada mekanisme ini terjadi secara langsung. Kemudian, zat kimia
atau zat yang beracun akan masuk ke dalam sasarannya dan menyebabkan gangguan sel atau organnya. Mekanisme efek toksik yang kedua yaitu mekanisme efek toksik ekstrasel, di mana mekanisme ini terjadi secara tidak langsung karena zat beracun pada awalnya beraksi di lingkungan luar sel dengan mengakibatkan terjadinya luka di dalam sel. Asas umum yang selanjutnya yaitu ada wujud efek toksik, di mana wujud efek toksik ini mencakup perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Nah, respon perubahan biokimia ini merupakan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel, di mana akibat antar aksi yaitu racun dan tempat aksi. Kemudian, respon perubahan fungsional ini berkaitan dengan racun dan reseptor enzim. Kemudian, respon perubahan fungsional ini berkaitan antara racun dengan reseptor enzim. Kemudian, respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Asas umum toksikologi yang selanjutnya ada sifat efek toksik, di mana sifat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada bersifat reversibel atau keterbalikan, yaitu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor itu akan kembali ke semula. Yang kedua, ada efek toksik akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan akan tergantung pada dosis. Kemudian, sifat efek toksik yang kedua yaitu irreversible atau tak terbalikan, di mana sifat ini mempunyai dua ciri-ciri, yaitu yang pertama, ada kerusakan bersifat permanen atau tetap. Kemudian yang kedua, paparannya dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka waktu yang panjang dan akan menimbulkan efek toksik. Nah, selanjutnya di sini ada review jurnal tentang pengujian toksisitas akut obat herbal pada mencit berdasarkan Organization for Economic Operation and Development. Nah, jurnal ini dari Wiku Adhisa Smito dan kawan-kawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, di mana pada review jurnal ini menggunakan pengujian toksisitas yang sangat penting dilakukan, karena untuk memperkirakan derajat kerusakan yang diakibatkan oleh suatu senyawa terhadap material biologis ataupun non-biologis. Kemudian, pengujian toksisitas ini secara umum ditujukan untuk mengetahui efek yang tidak dikehendaki oleh suatu obat, terutama pada kejadian kanker, gangguan jantung, dan iritasi kulit atau mata. Nah, selanjutnya ada metode ini dipilih untuk menguji keamanan produk super jamu, di mana super jamu itu merupakan campuran dari berbagai ekstrak tanaman herbal, di antaranya bawang putih, kunyit, jahe, daun katuk,
dan senyawa herbal yang lain. Kemudian, produk ini nantinya akan diedarkan untuk memperkirakan dosis toksik. Menurut jurnal tersebut, bahwa untuk mengetahui suatu toksisitas pada jamu menggunakan hewan uji mencit sebanyak 9 ekor diberikan secara oral, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok dengan pemberian dosis yang berbeda. Pada kelompok 1 diberikan dosis 300 mg per kilogram berat badan selama 14 hari. Nah, sebelum perlakuan berat badannya 25 gram, setelah perlakuan 26 gram. Nah, kondisinya 2 ekor tampak gejala depresi, bulu berdiri. Kemudian, pada kelompok 2 diberikan dosis sebanyak 2000 mg per kilogram berat badan. Sebelum perlakuan, berat badannya 25 gram. Setelah perlakuan, 22 gram. Nah, pada kondisi hari ke-14, 1 ekor mati, 2 ekor tampak gejala klinis, dan bulu berdiri. Kemudian, kelompok 3 sebagai kontrol diberikan Aquades sebanyak 0,1 mili. Selanjutnya, untuk kelompok 3 yang diberi Aquades, yaitu sebelum perlakuan berat badannya 25,8 gram, setelah perlakuan 26,35 gram. Nah, kondisinya pada hari ke-14 yaitu normal. Setelah kita mengetahui pada tahap 1, yaitu pada kelompok 1 dan kelompok 2, terjadi ketoksikan pada hewan uji, maka selanjutnya dilakukan tahap 2. Nah, pada tahap ini dilakukan penurunan dosis pada hewan uji, di mana dilakukan pemejanan dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Nah, sebelum perlakuan, berat badan mencit 26,46 gram. Setelah perlakuan, 25,1 gram. Nah, kondisinya normal atau tidak terjadi gejala. Nah, untuk kontrolnya diberikan Aquades yang sama seperti tahap 1. Namun, pada tahap ini memiliki berat badan yang berbeda pada tahap 1, bisa dilihat seperti di tabel. Setelah kita mengetahui kondisi efek toksik, selanjutnya di sini kita bisa melihat hasil mekanisme dan wujud efek toksik, di mana keadaan tersebut bisa kita lihat setelah pemberian sampel, yaitu super jamu. Nah, pada kelompok 1 terjadi gejala klinis yang sama, tampak juga pada 2 ekor mencit, namun tidak terjadi kematian. Kemudian, pada kelompok 2, selama masa pengujian, terdapat kematian 2 hewan uji, yaitu pada hari ke-14. Sebelum kematian, didahului dengan gejala depresi, bulu berdiri, dan gejala syaraf. Pada kelompok 3, diberikan Aquades, yaitu sebagai kontrol negatif atau hanya sebagai pembanding. Nah, keadaannya tetap normal. Setelah kita mengetahui dari hasil kondisi, wujud, dan mekanisme efek toksik, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan pada dosis 50 mg per kilogram berat badan merupakan dosis yang tidak memberikan gejala toksisitas hingga hari ke-14. Dengan demikian, batas dosis ini aman dan bisa diberikan pada hewan berturut-turut selama 14 hari, sesuai dengan Aneks 2C OECD, maka dosis toksik super jamu yaitu lebih dari 50-300 mg per kilogram berat badan. Nah, kita bisa melihat dari jurnal tersebut bahwa ketika setelah atau sebelum menggunakan suatu obat atau bahan kimia yang lain, sebaiknya kita menggunakan takaran atau dosis yang tepat, karena kita tidak mengetahui apa efek yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsi bahan.